Untuk sesi pemaparan materi bisa dimulai, Kak. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga pada udah siap ya, karena aku dengar-dengar katanya Ekotek hari pertama ya buat UTS. Nah, harapanku semoga teman-teman ini bisa kebantu dan juga belajar cukup baik lah ya dari materiku. Mungkin aku izin share screen ya. Udah kelihatan belum ya? Sudah terlihat, Kak. Sudah terlihat. Oke, thank you. Sebentar. Nanti kalau teman-teman ada yang kayak kurang jelas atau mungkin aku ada mau bertanya gitu, mungkin bisa langsung aja on mic, kalau nggak bisa lewat chat juga ya teman-teman. Mungkin aku mulai aja. Selamat datang teman-teman, selamat pagi semua ke Study Club dengan materi kali ini adalah Ekonomi Teknik. Perkenalkan semuanya, aku Melinda Sisiliarani dan aku yakin kalian juga udah nggak asing sama aku karena aku udah sering juga ya ngajar di Study Club ini. Mungkin langsung aja ya biar kita nggak terlalu lama. Di sini aku bakalan ngajarin beberapa mungkin teori tipis lah. Nanti teman-teman mungkin bisa baca aja dari materi-materi PPT yang dikasih. Itu pasti jauh lebih lengkap buat teori-teorinya. Di sini aku cuma overview dikit, nanti fokusnya ke perhitungan aja. Oke, jadi ekonomi teknik itu merupakan cabang ilmu ekonomi yang mengkaji kelayakan ekonomi suatu desain teknis atau proyek untuk dilaksanakan. Nah, teman-teman kalau di sini ada yang pengen jadi pengusaha, ada yang pengen ikutan proyek besar, tentunya pengennya proyeknya itu ya untung ya, jangan sampai rugi. Nah, di sini kita menggunakan ekonomi teknik buat lihat kira-kira misal kayak feasibility study atau nanti 10 tahun ke depan kira-kira bisnisku ini bisa berjalan dengan lancar nggak sih? Apakah nanti dia rugi? Apakah dia nanti bisa untung? Nah, itu semua dikaji dalam ekonomi teknik ini. Nah, di sini kita harus tahu dua konsep, yaitu perbedaan antara jumlah uang dan juga nilai uang. Jadi, mungkin kata kuncinya di sini adalah jumlah dan nilai ya, teman-teman. Aku yakin kalau didengerin sekilas gitu, kalian udah mulai ngerti lah kira-kira apa bedanya. Pertama-tama untuk jumlah uang itu sendiri hanya memperhitungkan jumlahnya aja, jadi secara nominal aja gitu. Dan juga tidak dipengaruhi oleh konsep waktu. Contohnya nih, laporan penjualan harian, gaji bulanan ditambah komisi. Misalnya, wanita ini pada 2006 punya uang sejumlah 25 juta. Kalau dia nantinya nggak mendapatkan gaji lagi, ya udah sampai 2026 ya uang yang dia punya itu sejumlah 25 juta gitu teman-teman. Sedangkan kalau nilai uang sendiri itu adalah uang di waktu berbeda akan memiliki nilai yang berbeda. Jadi secara value dia tentunya berbeda. Nah, dalam hal aset finansial seperti uang murni, uang sekarang itu selalu lebih kuat dari uang masa depan karena daya beli atau dan juga dampak inflasi. Nah, apa sih maksudnya nilai yang berbeda? Misalnya nih, kalian punya uang 20 juta di tahun 2026 dan juga tahun 2006. Tentunya di tahun 2006 kalian bisa beli macam-macam, bahkan mungkin bisa beli kayak mobil gitu. Sedangkan kalau di 2026 ini paling cuma bisa beli motor seperti itu. Nah, dalam hal aset finansial, uang sekarang selalu lebih kuat dari uang masa depan karena daya belinya. Maksudnya gimana? Misal kalian di tahun ini dapat 5 juta. Dengan gaji 5 juta ini, kalian mungkin bisa beli makanan 10 kali makan gitu. Kalau kalian hedon ya. Nah, tapi kalau kamu tunggu, kamu simpen uang itu 5 juta ke tahun depan, nah, kemungkinan uangnya itu nggak cukup buat beli 10 kali makan. Bisa jadi mungkin cuma 8 kali makan atau 7 kali makan. Seperti itu, teman-teman. Nah, misalnya di sini aku kasih perumpamaan teh kotak. Teh kotak di tahun 2006 itu harganya 1.500. Sedangkan di tahun 2026 harganya itu 4.500. Seperti itu untuk nilai uang.
Nah, hal ini juga berarti aset fisik kalian itu bisa kena depresiasi. Misalnya kalian beli HP di tahun ini, bisa jadi di 2 tahun ke depan harganya udah turun mungkin 3 juta atau 5 juta. Seperti itu maksudnya, teman-teman. Mungkin itu buat konsep jumlah uang dan juga nilai uang. Semoga teman-teman bisa ngerti ya, kayak konsep dasarnya. Nah, kemudian di sini ada konsep biaya. Biaya itu merupakan suatu pengeluaran yang perlu dilakukan untuk keberlangsungan usaha. Kalau kalian mau bikin usaha kan tentunya pasti ada biaya yang harus dikeluarkan. Nggak mungkin ya udah kalian nggak keluar apa-apa, semuanya free, tiba-tiba usahanya udah kebentuk gitu. Nah, di saat ini membuat rancangan teknis usaha itu tentunya kita dapat melakukan perkiraan biaya. Misalnya nih, aku mau bikin usaha bikin sabun nih. Nah, bikin sabun nih kira-kira butuh modal berapa sih? Butuh operational cost berapa? Nah, ini di sini ada dua metode. Yang pertama, bottom up approach. Jadi kita hitung dulu semua biaya rincian kecil yang diperlukan secara detail, baru kita totalkan berapa biaya total kita. Nah, kalau kayak gini biasanya kayak ini ya, kayak PKM gitu. Jadi kalian kan nanti belum tahu nih totalnya berapa, tapi kalian tahu mau ngapain, terus kira-kira bahan yang digunakan tuh apa aja sih? Kalian rincikan dulu satu-satu semua bahannya, kalian tulis berapa nominalnya, terakhir baru kalian talin nih berapa biayanya. Sedangkan ada juga metode top down atau design to cost. Jadi kita kalau di sini misal kalian mau bikin bisnis, nah bisnisnya ini udah dikasih patokan gitu. Ini nanti dipinjemin bank 30 juta. Kira-kira kalian harus punya bisnis tuh sebesar apa sih? Dengan biaya yang segimana sih? Apakah bahannya nanti premium atau apakah bahannya nanti ekonomis? Nah, itu seperti top down. Jadi kalian tentukan dulu berapa biaya maksimal yang diinginkan. Nah, baru nanti dibagi-bagi sesuai kebutuhan yang ada. Tentunya kan pasti ada kebutuhannya macam-macam seperti itu. Nah, dalam memperkirakan biaya ini ada dua jenis biaya yang harus diperhatikan. Yang pertama itu biaya langsung, yaitu yang terlihat dan biasanya juga berupa hal-hal pokok seperti bahan, alat, dan juga tenaga kerja. Dan juga ada biaya tidak langsung nih teman-teman. Biaya lain-lain yang juga diperlukan, misalnya uji lab, standarisasi, perbaikan, pemeliharaan alat, sewa gedung, administrasi, dan juga paten. Jadi misalnya kalau biaya langsung itu lebih ke aku beli gedung buat usahaku, kalau biaya tidak langsung itu lebih ke kira-kira pajak berapa sih yang harus dibayarkan untuk gedung ini gitu ke depannya. Nah, kemudian ada juga perbedaan antara biaya dan juga modal ya, teman-teman. Kalau modal, itu mungkin aku lebih sering ngomongnya CAPEX atau Capital Expenditure, yaitu sumber dana untuk memulai suatu usaha di awal. Jadi ini cuma biaya yang memang kayak dikeluarkannya nggak setiap saat gitu. Dikeluarinnya lebih ke di awal. Jadi lebih kayak invest berapa sih buat perusahaanku ini nantinya. Nah, biasanya sumber dananya itu dari investor atau juga pinjaman bank. Nah, ada dua jenis modal, yaitu modal tetap dan juga modal kerja. Kalau modal tetap, itu untuk aset jangka panjang atau permanen. Misalnya, kalian mau beli gedung, kalian mau beli alat, misal mau beli mesin, beli tanah, perpipaan, dana darurat, itu termasuk ke modal tetap. Sedangkan kalau modal kerja, itu lebih ke untuk kebutuhan operasional hariannya. Jadi hanya bertahan sampai waktu tertentu. Misalnya kalian beli token, bahan awal, packaging awal, listrik, air, gaji, itu kan nanti suatu saat akan habis dan kalian harus membeli lagi. Nah, kita beli lagi itu udah masuk ke biaya atau OPEX ini. Jadi OPEX itu adalah operational expenditure atau pengeluaran yang dikeluarkan untuk operasional berkelanjutan suatu usaha. Sumber dana dari pendapatan itu ya bisa dari keuntungan kita sebelumnya atau mungkin juga bisa dari pinjaman. Nah, apa bedanya dari modal dan juga biaya ini? Jadi kalau modal itu kalian pasti awal-awal kan harus mengeluarkan biaya yang lebih buat beli. Misal kalian mau bikin suatu pabrik biogas gitu. Tentunya kan kalian harus beli tanah, harus beli gedung, harus beli mesin, harus beli bahan baku awal. Itu semua masuk ke capex. Sedangkan mungkin kayak 1 tahun berjalan ternyata udah habis nih packaging awal, listrik, air, gaji itu udah habis semua.
Nah, kalian mulai mengeluarkan yang namanya OPEX atau pengeluaran operasional berkelanjutan. Jadi kalian tiap bulannya bakalan keluar berapa. Nah, sumber dana, sorry, biaya dari OPEX ini sendiri bisa dibagi menjadi dua, yaitu yang tetap dan juga tidak tetap. Kalau yang tetap ya bener-bener yang nggak berubah aja gitu. Misalnya kan kalau gaji karyawan, kalau kalian udah ngeset nih, orang ini bakalan gajinya 5,3 sampai mungkin kayak 5 tahun ke depan sampai dia nanti naik jabatan kan baru beda gaji gitu. Sedangkan kalau misal sewa gedung, pajak bangunan, asuransi, bunga, perawatan rutin, itu kan semuanya tetap ya karena udah ditetapkan di awal. Kira-kira berapa sih biayanya per bulan atau per tahun dan itu nggak bakalan berubah secepat itu gitu. Nah, sedangkan ada juga biaya tidak tetap atau variable cost. Nah, harga ini kayak biasa tergantung juga dengan operasional bisnis. Misalnya kayak bahan baku. Kalau sekarang ini kan lagi suasana kayak gini, biasanya harga bahan baku makin naik semua nih. Misal kayak plastik, itu kan juga naik semua nih harganya. Nah, itu termasuk biaya tidak tetap. Terus juga ada air, listrik, packaging, dan lain-lain. Jadi kayak misal kebutuhan listrik pun bisa jadi harganya berubah, kalau enggak penggunaan kalian juga berubah gitu. Jadi itu termasuk biaya tidak tetap. Nah, di sini dari biaya-biaya yang kita keluarkan, itu tentunya ada cash flow atau kayak aluran dari biaya yang masuk dan juga biaya yang keluar. Di sini ada cash in, ada cash out. Nah, di sini ada dua metode. Yang pertama, yang normal itu biasanya tabel. Nah, kalau tabel ini biasanya dibagi jadi periode. Periode ini bisa waktu, bisa tahun, bisa bulan, bisa minggu, tergantung dari jenis tabelnya itu sendiri. Di sini kita bagi jadi dua, cash out sama cash in. Cash out tentunya biaya yang kita keluarkan, cash in itu biaya yang kita terima. Kalau di perusahaan gitu, cash out adalah biaya operasional, sedangkan cash in adalah revenue atau keuntungan yang kita dapatkan selama ini. Nah, dari dua kolom ini kita bisa jadikan net cash flow. Jadi, anggapannya nih kayak gini. Kan yang periode nol kita cuma keluar 10 juta nih. Ya udah, netnya adalah 10 juta aja. Karena dia cash in-nya belum ada gitu. Jadi 10 juta ditambah nol ya 10 juta gitu kan. Dan di sini juga diwakili sama tanda plus minus ya. Jadi kalau dia minus ya artinya dia masih rugi gitu. Nah, kemudian waktu periode yang ke satu, ternyata kita pengeluaran cuma 1 juta, tapi cash in-nya 2,2 juta. Artinya kan kita untung 1,2 juta. Nah, itu berlangsung terus sampai akhir. Seperti itu buat cash flow yang tabel. Nah, kemudian ada juga metode yang grafik nih. Kalau metode grafik ini lebih ke kita mau lihat kayak arahnya. Kalau dia turun, artinya kita keluarin biaya. Kalau dia naik, artinya ya kita menerima biaya gitu, teman-teman. Kalau I ini biasanya kayak modal awal, kemudian AC ini annualnya gitu, kira-kira per bulan harus bayar berapa. Ada salvage juga, dan juga ada operational cost. Kalau operational cost ini tambahan lagi gitu. Misal kalian mau beli alat baru atau gimana. Nah, di sini ada yang lengkap, yaitu kalian kayak gambarkan semuanya dari dia mau arus masuk, arus keluar, semuanya digambarkan. Sedangkan kalau yang net ini, kayak yang tabel tadi, kalian cuma keluarin kayak, kalian cuma gambarin totalnya gitu. Misal kalau awal ternyata tadi kan rugi 10 juta, ya udah yang digambar ya cuma yang turun aja gitu. Nah, tapi nanti mungkin di soal bakalan disuruh gambar, tapi kalian Bron sih, kalau Bron nggak tahu ya, harusnya nggak perlu ya. Cuma nanti kalau perlu, ya kalian kalau bisa ambil yang lengkap ini aja gitu. Jangan langsung net, biar lebih jelas biayanya. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian di sini kalian kan juga belajar namanya bunga sama ekuivalensi. Bunga itu adalah jumlah uang yang diperoleh atau dibayarkan sesudah investasi atau peminjaman sebagai bentuk imbalan. Jadi ya tergantung bunga itu bisa jadi menguntungkan kita, bisa jadi merugikan kita, tergantung konteksnya. Kalau misal kalian em, pakai bank gitu, kan misal deposito deh.
deposit, kalian ternyata dapat bunga 5%. Ya kan nanti menguntungkan kita, artinya kita dikasih uang gitu. Sedangkan ada juga kayak misal kita pinjem bank. Kalau pinjem bank bunganya kita harus membayar 5% dari dana ke bank. Jadinya kita berkurang uangnya. Nah, terus ada juga namanya suku bunga. Nah, suku bunga ini yang bakalan kita pakai di perhitungan. Suku bunga ini merupakan persentase uang dari jumlah pokok atau awal yang perlu dibayarkan atau akan diperoleh per jangka waktu tertentu. Misalnya nih, kayak kalau suku bunga itu di sini bakalan disebut sebagai I ya. Jadi huruf I kecil, I sama dengan 10%, I sama dengan 8%, kayak gitu. Nah, adanya suku bunga dan bunga berarti nilai uang pada saat ini tidak sama dengan pada masa lalu maupun masa yang akan datang. Kalau misal kalian beli misal 10 juta gitu. Kalau ada bunga ya bisa jadi nanti uangmu ke depannya bisa 9 juta, bisa juga 11 juta. Jadi tergantung konteks juga dan nanti ya disesuaikan lagi dengan perhitungannya. Nah, ekuivalensi itu apa sih? Ekuivalensi itu merupakan teknik untuk menyetarakan nilai uang yang berbeda waktu. Jangan lupa kalau tadi kan ada namanya nilai uang. Jadi kita juga kalau bikin usaha tentunya harus mikirin ke depannya nih kira-kira dengan pendapatan misal 20 juta per bulan, apakah dia bakalan tetap untung atau enggak? Karena 20 juta saat ini juga belum tentu nilainya bakalan sama gitu untuk ke depannya. Nah, maka dari itu dengan mempertimbangkan suku bunga, kita juga bisa kayak menjelaskan gitu loh, kira-kira ke depannya usaha ini bisa berlangsung atau enggak dengan adanya bunga. Metode ini akan untuk membandingkan alternatif investasi dengan mengonversi nilai kas ke suatu titik waktu yang sama. Nah, ini sebenarnya nggak usah terlalu dipusingin sih, karena nanti perhitungan selanjutnya itu ya udah termasuk ke dalam teknik ekuivalensi ini. Seperti itu, teman-teman. Nah, di sini ada rumus bunga yang secara sederhana. Bunga secara umum itu bunga sama dengan jumlah kekayaan atau utang sekarang dikurangi jumlah pinjaman awal. Misalnya kalian jumlah kekayaan sekarang 11 juta dikurangi pinjaman awal atau investasi awal itu 10 juta. Artinya bunga secara totalnya adalah 1 juta. Nah, tapi beda lagi sama suku bunga. Suku bunga itu ya tingkat bunga tadi yang I-nya atau persentasenya. Nah, kalau tingkat bunga sama dengan bunga yang dinyatakan per unit waktu per jumlah awal kali 100%. Misalnya ya 1 juta per 10 juta kali 100%. Nah, kira-kira berapa persen sih bunganya? Itu nanti bisa diperhitungkan. Bunga sendiri itu ada dua, yaitu bunga sederhana dan juga bunga majemuk. Kalau bunga sederhana, artinya bunganya itu ya udah cuma segitu aja dan didasarkan pada jumlah pokok atau awal. Misalnya kalian pinjemin 10 juta, ya udah bunganya bakalan tergantung 10 juta aja gitu, nggak bakalan berubah untuk berapa bunga yang kalian dapat. Nah, itu mengikuti prinsip nilai uang terhadap waktu yang linear. Jadi memang linear ya, karena kan misal kalian punya 10 juta dikali 10% ya nilainya bakalan segitu terus gitu. Nggak bakalan diubah-ubah. Sedangkan kalau bunga majemuk sendiri itu suku bunganya didasarkan pada jumlah pokok awal serta jumlah total hutang atau investasi pada setiap awal periode. Misalnya gini, kalau kalian punya uang 10 juta dikali 10%, nah itu kan nanti kalian dapat uang misal 10 juta berapa ya? 10 juta 100 ya? Bentar, sabar. Maaf ya teman-teman, udah lama nggak ngitung ini. Oh, jadinya kan uang kalian 11 juta nih. Karena 10 juta tambah 10%, yaitu 11 juta. Nah, di periode selanjutnya, kalian tuh nggak bakalan dapat 12 juta atau 10 tambah 1 tambah 1. Tapi bakalan dapatnya itu ya 10 dari 11 juta dikalikan lagi sama satu sama 10% tadi, teman-teman. Dapatlah tadi kan 11 juta ditambah sama 1.100.000. Jadinya adalah kalian dapat, oh aku tipu. Iya, kalian dapatnya adalah 11 juta tambah 1.100.000 ya dapatnya 12,1 ya kalau nggak salah.
Nanti ya seperti itulah konsepnya. Nah, itu mengikuti prinsip nilai uang terhadap waktu yang eksponen, di mana peningkatan jumlah uang terhadap waktunya bakalan eksponen. Jadi ya makin lama ya makin tinggi bunganya. Nggak sama terus kayak linear yang sederhana ini. Nah, di sini ada beberapa komponen yang harus kalian ingat, yaitu P, present, atau nilai sekarang. Jadi misal sekarang aku punya 10 juta, ya udah itu presentmu gitu. Nah, future adalah nilai di masa depan. Misalnya, ya nggak tahu ya, mungkin dengan bunga sekian, uangku bakalan berapa sih kira-kira? Nah, itu termasuk ke future. Annual atau pemasukan atau pengeluaran tiap tahun, itu ya kira-kira secara, misal bunga dalam konteks bunga, ya kira-kira bunganya itu berapa sih per tahunnya gitu. Interest itu adalah besarnya bunga atau ini uh, bunga secara keseluruhan ya, secara jumlah total. Terus habis itu ada gradien. Nanti gradien ini beda konteks lagi ya, teman-teman. Gradien itu peningkatan uang secara konstan, beda lagi sama bunga. Nah, terus habis itu ada suku bunga seperti yang tadi udah dijelasin, yaitu persentase dari jumlah awal yang dibayar atau diperoleh. Terus kemudian ada juga periode atau N, atau lama waktu investasi atau peminjaman. Nah, di sini ada rumus bunga sederhana. Ini mungkin nggak bakalan masuk sih, soalnya memang yang sederhana banget ya, yang gampang gitu. Tapi mungkin kalian yang penting bisa identifikasi lah di soal itu seperti apa. Nah, di sini ada tadi ada I besar atau interest bunga secara keseluruhan, ada F future atau nilai uangku di masa depan, present nilai uangku di saat ini, annual nilai uang yang diterima dalam periode waktu tertentu. Nah, ini contoh soal yang pertama ya, teman-teman. Mungkin boleh bantu ini jawab di chat nih. Kita mau identifikasi dulu ini komponen-komponennya. Wawa mendepositkan uang senilai 4 juta rupiah selama 9 tahun di Bank CCC. Bank CCC memiliki kebijakan suku bunga sebesar 20% konstan per tahun. Maka tentukan A. Jumlah pendapatan tahunan Wawa. B. Nilai uang yang dimiliki Wawa pada tahun ke-9. C. Bunga yang diperoleh Wawa selama 9 tahun. Nah, mungkin teman-teman bisa bantu identifikasi dulu 4 juta ini apa kira-kira? Investasi, Kak. Mm-mm. Kalau tadi kan ada present, future, annual, kira-kira 4 juta ini apa? Present nggak sih? Present sih Kak. Betul, Present. persen. Karena nilainya kan sekarang nih. Sekarang aku mau investasi 4 juta gitu. Benar. Terus habis itu 9 tahun ini apa? N. Mm-mm. Jadi dia N atau periodenya ya. Terus habis itu 20% apa? Itu yang I kecil. Betul, Suku bunga. suku bunganya ya, I kecil. Nah, dari sini kita bakalan tentuin A, jumlah pendapatan tahunan Wawa. Ini apa kira-kira? Annualnya, Kak. Betul, annual karena tahunan ya teman-teman, bukan secara total langsung terakhir gitu. Karena dia ada dalam periode waktu tertentu, di sini konteksnya ya periodenya tahun, jadi dia termasuk annual. Kemudian nilai uang yang dimiliki Wawa pada tahun ke-9. Kira-kira ini apa? Future-nya. Betul, future. Karena kan tahun ke-9, ya itu artinya ya 9 tahun ke depan kira-kira nilai uangku berapa sih? Itu termasuk ke future. Kemudian C, bunga yang diperoleh itu ya I besar ya teman-teman. Karena kan kayak jumlah keseluruhan dari bunga gitu. Nah, dari sini kita kan jadi tahu nih, tadi presentnya ada 4 juta, N-nya itu 9 tahun, I-nya 20%. Nah, kita jadi bisa menjawab berdasarkan rumus yang tadi, di mana nilai annual atau pendapatan Wawa tahunan itu nanti adalah present dikali I, yaitu 4 juta dikali 20% sama dengan 800.000. Artinya per tahun dia bakalan memperoleh 800.000 gitu. Jadi memang dia karena bunga sederhana ya, karena kan konstan per tahun, artinya ya ya udah dia bakalan dapat 800.000 terus, nggak bakalan berubah gitu. Kemudian yang B, future, tadi kan ditanya kira-kira berapa sih uangnya Wawa dalam 9 tahun ke depan?
Artinya nanti dia itu dari present dikalikan 1 tambah I kali N sama dengan 4 juta kan present kali 1 ini ya rumus tambah 20% itu ya suku bunganya tadi dikalikan 9. Nah, N-nya ini nanti bisa disesuaikan lagi. Kalau misal di soal ternyata ditanya berapa sih nilai uang Wawa dalam 2 tahun ke depan, artinya ya kalian ubah lagi N-nya jadi 2 gitu. Nah, di sini udah ditentukan juga kan buat tahun ke-9, maka dari itu dapatlah 11,2 juta. Artinya dari 4 juta yang awal tadi, kalau dibiarin 9 tahun di bank CCC ini, dapatlah 11,2 juta. Nah, sedangkan berapa sih kira-kira uang Wawa gitu? Secara bunganya Wawa itu secara keseluruhan, ini termasuk ke dalam I besar, di mana rumusnya itu adalah present kali I kecil kali N. Di mana oh, dapatlah 7,2 juta ini. Ah, sesuai kan? Kalau tadi kan 7,2 kalau ditambah 4 juta yang awal kan jatuhnya ya artinya uang Wawa jadi 11,2 juta. Artinya bunga bersihnya si Wawa itu adalah 7,2 juta. Seperti itu teman-teman. Bisa dimengerti nggak buat soal yang ini? Bisa, Kak. Oke, thank you. Oke, lanjut. Nah, kalau tadi ada bunga sederhana, ada juga bunga majemuk. Di mana bunga majemuk ini itu ada dua sebenarnya rumusnya. Ada rumus yang manual, ada yang hitung sendiri, ada juga yang tabel. Nah, yang tabel ini nanti kalian bisa cek langsung ya tabelnya kayak gimana. Di sini aku udah langsung masukin aja nilainya, tapi nanti kalian bisa cross check juga dari tabel. Udah dapat belum ya tabelnya kalian? Tabel bunga. Belum sih, Kak. Belum ya? Belum. Oke, bentar ya. Kalau gitu aku coba share screen tabel bunganya juga. Bentar ya, teman-teman. Aku izin stop. Oke, aku izin share screen lagi. Nah, tabelnya itu kayak gini bentukannya. Nah, di sini sih aku belum download ya, jadi masih ini banget. Nah, Nah, kayak gini bentukannya. Jadi di tabel ini udah diketahui suku bunganya dan ada juga N-nya. Nah, ini apa sih PF, FP, PA, AP, FA? Ini adalah ya faktor konversi yang bakalan kalian pakai gitu. Nah, bacanya itu dari kanan ke kiri, bukan ke kiri ke kanan. Misal kayak gini, PF. Artinya dari nilai future aku mau cari presentnya berapa. Nah, ini juga dari present aku mau cari future-nya berapa. Dari annual aku mau cari present-nya berapa. Nah, ini cara gampang sih kalau kalian bisa pakai ini, artinya mending pakai ini aja biar cepet gitu. Kalau misal ternyata UTS-nya di batas waktu lumayan cepet ya. Jadi di sini itu kalian bakalan lihat dan ini bunganya ada macem-macem gitu. Cuma kalau bunganya 3,5 gitu nggak ada ya teman-teman. Di sini kalau di tabel sih lebih ke bunga-bunga misal 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Jadi kalau misal angkanya memang beda dari tabel ya mau nggak mau harus kalian hitung secara manual. Nah di sini nih kalau nggak salah ada 30 deh sampai 30%. Ya ini. Nah, ini ada 30% nih bunganya. Tapi nanti kalian bisa sesuaiin lagi mau pakai manual ataupun tabel. Nah, di sini kalau rumus bunga majemuk itu kan tadi seperti yang aku udah jelasin juga ada 3 komponen utamanya ya, present, future, sama annual. Jadi yang memang biasa dicari um, di soal itu adalah antara 3 ini dan pasti ada satu yang udah diketahui. Karena kalau nggak ada yang diketahui ya otomatis nggak bisa dibaca dong. Nah, ini di sini tiap komponen kalau mau ditukar-tukar itu bisa. Jadi misal kalian punya nilai present nih, kalian mau cari future, ya ini nanti ada rumusnya sendiri. Jangan sampai kebalik gitu.
Sedangkan kalau kalian dari future mau cari ke present, nanti dia ada rumusnya sendiri juga. Cuma nanti tinggal lihat tabel sih sebenarnya kalau kalian nggak mau hitung manual. Seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan sampai kebalik, nanti dilihat lagi soalnya gitu. Nah, di sini kalian mau cari misal ini dari P dan F, ekuivalensi dari P dan F. Di mana itu ada rumusnya ini. Ini rumus secara manual nih yang atas, yang bawah, sorry, mencet. Nah, yang bawah ini adalah rumus secara tabel. Jadi nanti disesuaikan lagi, kira-kira kalian punyanya apa, P atau F nih, dan apa yang dicari. Itu disesuaikan dari soal. Nah, di sini rumusnya dari F sendiri itu kalau kalian punya nilai P ya. Kalau kalian punya nilai present, mau cari ke depannya atau future-nya gimana, itu nanti kalian pakai rumus yang ini. Sedangkan kalau kalian punya nilai future, mau cari present-nya berapa, kalian pakai rumus yang ini. Intinya kayak gitulah. Pokoknya rumusnya sih sebenarnya lumayan gampang ya, karena cuma perlu masukin nilai salah satu, terus habis itu suku bunga sama periode. Nah, di sini misal ada soal yang kedua, 45 juta didepositkan di bank. Berapa jumlah deposit 3 tahun ke depan bila bunga 6% per tahun dan bunga dianggap majemuk? Nah, kira-kira teman-teman tahu nggak 45 juta ini apa? Present ya, Kak. Betul, Present. ini adalah present, karena kan kayak yang didepositkan sekarang, betul. Jadi ini present. Nah, yang dicari di sini adalah apa? Kalau deposit 3 tahun ke depan ini. Future. Future. Future dengan N-nya berapa? N-nya 3. Betul, N-nya 3 tahun. Nah, dengan suku bunga atau I-nya 6%. Gitu ya, teman-teman, cara ngerjainnya. Nah, di sini, kalau kalian next, ya ini, gampang aja sebenarnya tinggal masukin. Di sini kan kalau kalian punya present, jadi kalian cari nilai future-nya gitu. Jadi ini tinggal dimasukin aja, ini 45 juta dikali 1 tambah 6% pangkat N atau 3. Dapatlah 53 juta 593.720 rupiah. Nah, coba kita cross check sama tabel yang tadi ya, teman-teman. Kalau tabel tadi, kalau kalian lihat di sini, kan tadi kita punya present, kita mau bawa ke value. Artinya kan carinya PF nih. Nah, terus habis itu kalian tinggal kaliin aja sama nilainya nih kayak gini. Nih, kayak gini. Kan ini mau cari future, kayak depositnya setelah 3 tahun yang ke depan. Sama dengan P nilai yang sekarang dikalikan sama angka yang ada di tabel tadi, teman-teman. Jadi nanti, ini aku sambil siapin kalkulator ya. Tadi kan presentnya itu 45 juta. Terus habis itu bunga 6%, periode 3 tahun. Nah, kalian tinggal cari nih. Tadi 6% ya. 6% itu bisa dilihat di tabel yang ke I-nya 6. Nah, ini kan udah nih I-nya 6, N-nya 3. Nah, tadi dari present ke value, artinya yang dicari itu F per P ya di sini. Jadi yang ini F per P tadi 3. Nah, ini dapat nilai 1,191016 dikalikan sama 45 juta nih. Ini aku sambil cek di device lain 1,191016. Oke, dari yang aku hitung ya, ini teman-teman mungkin bisa sambil ikut ngitung juga. Nah, dapatlah nilai yang sama seperti yang ini. Dapat 59 53.595.720 sama persis dapatnya. Teman-teman bingung nggak cara baca tabelnya? Paham, Kak? Aman ya, paham. Nah, kayak gitu caranya. Jadi kalian tinggal buka dari rumus yang ini,
tinggal dimasukin aja nilai present tadi berapa, dikalikan nominal yang ada di tabel. Itu buat cara tabel. Sedangkan kalau rumus ya sesuaiin aja gitu sama ini. Rumusnya tinggal dimasuk-masukin aja. Nah, kayak gitu buat yang soal kedua. Nah, selanjutnya kita mau masuk ke soal ketiga. Setelah berinvestasi di bank CCC selama 9 tahun dengan suku bunga 20%, Wawa memiliki jumlah uang 11,2 juta. Berapa nilai uang Wawa di masa kini? Anggap aja ini ternyata yang majemuk nih kali ini. Nah, kira-kira 11,2 juta ini uang apa? Future. Future. Becar, betul. Karena kan jumlah uang setelah berinvestasi ya. Jadi ke depannya itu ternyata dapat 11,2 juta. Nah, kalau kayak gini tinggal dibalik dari yang tadi. Jadi sesuaiin lagi rumusnya. Nah, di sini kan diketahui future-nya 11,2 juta, N-nya sama 9 tahun, I-nya juga 20% masih sama kayak yang soal tadi. Nah, dapatlah nilai sekian gitu. Jadi ini kan tadi rumusnya yang awal tadi. Tinggal dimasukin aja 11,2 juta dibagi 1 tambah 20% dipangkat 9. Dapatlah 2 juta 170 juta. Gitu teman-teman. Nah, ini juga bisa dicari pakai rumus yang ini. Kalau tadi kan yang itu F per P, yang ini P per F di sini. P per F nih yang paling ujung. Nah, kalau gitu kita tinggal nyari. Di sini kan 21 nih. 20 ya, 20%. Dengan periodenya tadi 9 ya, kalau nggak salah. Ya, benar 9 tahun. Nah, tinggal disesuaikan nih. 0,193.807. Yang ini nih angkanya. Dikalikan tadi 11,2 juta. Tinggal dihitung aja gitu. 11,2 dikalikan 0,193. Nanti dapatnya ya kurang lebih bakalan sama juga kayak gini. Jadi 2,2170 gitu ya, teman-teman. Dari soal yang ini bingung nggak? Aman, Aman Kak. ya? Oke, thank you. Oke, lanjut nih. Kalau tadi kan P sama F nih, udah nih hubungan yang ini. Nah, kita mau coba lanjut ke soal lain, yaitu kalau di sini A sama F. Jadi yang ini nih. Nah, kita lanjut aja sama persis kayak yang tadi. Cuma beda rumus aja kalau kalian hitung manual gitu ya. Nah, AF ini rumusnya lebih ribet sih. Dia banyak kayak kurung buka, kurung tutup. Tapi kalau buat tabel sama persis notasinya. Jadi kayak yang tadi F per A per F gitu ya. Nah, kalau di sini rumusnya ya kurang lebih kayak gini lah. Masukin juga ke yang tadi. Sekarang yang penting tuh cara kalian identifikasi dari soalnya kalian punya apa. Di sini Pak Anton memprediksi harga tanah yang ingin diberinya di setahun ke depan sebesar 300 juta. Ini apa 300 juta? Ada yang tahu 300 juta ini apa? Future. Betul, future. Karena di sini Pak Anton memprediksi ya, jadi ini bukan harga sekarang, tapi prediksinya adalah mungkin tahun depan 300 juta nih harganya. Terus ini bunga bank I 6%, terus habis itu per bulan. Artinya kalau di sini setahun ya artinya 12 bulan ya teman-teman. Tinggal dikonversi aja gitu. Berapa jumlah yang harus ditabung Pak Anton setiap bulan agar dapat membeli tanah tersebut setahun lagi? Nah, kira-kira yang ditanyakan di soal ini apa? Annualnya, Kak. Betul, annual. Karena di sini dia bukan present, karena di sini dia dibilangnya setiap bulan gitu. Jadi kalau cara bedain annual sama present adalah kalau annual ya ada periode waktu yang terikat gitu. Sedangkan kalau present ya udah sekarang punya berapa. Di sini karena dia bilangnya setiap bulan, maka dia termasuk annual. Nah, ini tinggal dikerjakan seperti yang tadi diketahui F-nya adalah 300 juta, N-nya itu 1 tahun atau kita konversi jadi 16 bulan, 12 bulan, karena kan tadi ditanya
berapa yang per bulan ya. Jadi kita mau konversi semua jadi 12 bulan aja gitu. I-nya 6%. Nah, terus ditanya lah si anualnya. Tinggal dimasukin ke rumus yang tadi nih. F dikali I per 1 tambah I pangkat N min 1. Kalau secara manual kayak gini ngitungnya. Kalau secara tabel sama aja kayak yang tadi sih. Nah, kalau tabel kan tadi ini N-nya 12, I-nya 6%. Nah, kita balik lagi ke tabel ini. Nah, ini kan udah 6% nih. Terus habis itu em, N-nya 12. Terus tadi kan punya future. Dari future mau dibawa ke annual. Artinya yang ini ya, teman-teman. Dari future. Nah, dapatlah 0,059277 dikalikan sama 300 juta. Dapatlah, benar. Dikalikan, dapatlah sih sama kayak yang ini. 17.783.100. Seperti itu, teman-teman. Buat yang soal ini, ada yang dibingungkan nggak? Aman ya? Oke. Sebenarnya gampang kok yang materi ini. Cuma yang penting harus teliti gitu buat nentuinnya. Nah, kemudian di sini ada contoh soal lagi. Kalau di sini langsung ku masukin aja ya jawabannya, karena kan udah tahu ya cara identifikasi. Jika tiap bulan menabung 100.000, artinya annualnya adalah 100.000 per bulan ya. Di bank dengan bunga 2% per bulan, I-nya 2%. Berapakah jumlah uang yang terkumpul pada bulan ke-30? N-nya 30 bulan. Berapakah jumlah uang? Artinya adalah dia cari future kan. Nah, ini sama kayak yang tadi. Tinggal kalian masukin kalau yang tabel tadi. Nah, 100.000 kali karena tadi punya annual ke future artinya dia tulisnya F per A, 2%, 30 bulan. Nah, dapatlah angka segini, nanti tinggal dikali. Dapatlah future-nya 4.056.810. Nah, sedangkan kalau manual ini sama kayak yang tadi, masih dimasukkan gitu. Kalau di sini 100.000 dikali, ya inilah, kalian nanti bisa hitung aja pakai kalkulator ya. Nah, dapatlah sekian. Kalau secara ini sih agak beda dikit ya, cuma harusnya masih oke sih, karena ini kan kalau dibulatkan juga 4.057 ya. Nah, seperti itu teman-teman buat yang A sama F. Harusnya cukup mudah diidentifikasi lah. Oke, lanjut ya. Nah, terakhir ada A sama P. Nah, kalau A sama P artinya annual sama present. Sama kayak yang tadi bisa dibalik juga kalau kalian punya present bisa cari annual, kalau punya annual bisa cari present. Sama kayak yang tadi juga rumusnya makin ribet ya. Cuma nanti tinggal diikutin aja kalau memang disuruh hitung manual. Nah, di sini soalnya adalah FTPUB ingin membeli bioreaktor dengan harga 300 juta yang diangsur seragam selama 5 tahun. Berapakah besar angsuran jika bunga yang berlaku adalah 8%? Tadi kan kalau dia pengen beli, harganya itu 300 juta sekarang. Artinya presentnya ya 300 juta. Aku butuh uang 300 juta gitu. Nah, N-nya 5 tahun, terus habis itu angsuran. Kalau angsuran itu anggapannya cicilan ya teman-teman. Jadi dia juga termasuk ke annual. Karena kan dibayarkan dalam periode waktu tertentu. Angsurannya tuh berapa sih? Annualnya berapa jika bunganya I-nya itu 8%. Nah, tinggal dijawab sesuai yang ini. Annual sama dengan nilai present dalam kurung A per P, karena kan kita punya present mau cari annual, 8% suku bunganya, 5 tahun. Nah, ini tinggal dimasukin aja nih. 300 juta dikali, ternyata dari tabel dapat 0,2505. Dapatlah nilai annual 75.150.000 per tahun. Jadi ya, nilai angsuran buat FTPUB buat 5 tahun itu adalah 75.150.000 ini. Ada yang dibingungin nggak dari soal ini? Harusnya cukup clear sih.
Ah, Oke, aman ya. Lanjut ya. Nah, di soal selanjutnya, nah ini nih lumayan panjang nih. Pak Kris ingin meminjam suku bunga untuk modal usaha ke bank dengan suku bunga banknya itu 3% per bulan. Iya, I-nya ketahuan 3%. Dengan pendapatannya saat ini, ia memperkirakan dapat membayar cicilan 1 juta per bulan. Kalau udah ada per bulannya ini pasti annual. Nah, artinya nolnya 1 juta nih. Bank ini memiliki aturan bahwa setelah 24 bulan mengangsur, bila belum lunas akan dikenakan kenaikan bunga menjadi 10%. Nah, ini baca baik-baik ya, teman-teman. Berdasarkan itu, berapa pinjaman yang sebaiknya diambil Pak Kris agar mendapatkan kerugian minim? Nah, teman-teman bingung nggak baca ini? Bisa dimengerti nggak? bingung. Bisa tahu kan ya kenapa bunganya ambilnya yang 3% bukan 10%? Agak bingung sih, Kak. Agak bingung ya. Nah, ini sebenarnya lebih ke soal menjebak aja sih. Nah, di sini kan dibilangnya di soal yang penting nggak rugi lah. Nah, di sini tuh bunga yang dimaksud itu adalah bunga yang memotong uangnya si Pak Kris. Karena ini kan bentuknya cicilan ya, bukan kayak bunga yang karena kamu udah invest sekian dapat bunga tambahan. Nah, di sini kita tuh nggak mau sampai dia 10%. Maka dari itu, kita harus ambil bunga yang 3%. Dan juga maksimal buat angsur atau nyicil itu cuma 24 bulan. Karena kalau kamu udah masuk ke bulan ke-25, kamu bakalan dapat bunga ini gitu. Jadi anggapannya, kan ini pertanyaan berapa pinjaman yang sebaiknya diambil Pak Kris agar mendapat kerugian minim. Artinya kita mau bunga sekecil mungkin dan juga ya kalau bisa waktunya itu nggak melebihi batasnya gitu. Bisa dimengerti nggak? Bisa, Kak. Oke. Oke, bisa dimengerti ya. Jadi intinya kita nggak mau sampai bunganya naik jadi 10%. Karena kita kan kepotong nih uangnya kita. Nah, di sini diketahui I sama dengan 3%. Karena kita mau ambil bunga yang kecil. N-nya 24, karena itu maksimalnya. A-nya atau nolnya itu 1 juta. Nah, dapatlah ini jawaban. Karena kita mau cari yang ini pinjaman yang sebaiknya diambil Pak Kris. Artinya kan yang sekarang kita mau pinjem itu berapa sih? Artinya itu presentnya ini. Presentnya kita mau cari. Present sama dengan annual kali. Nah ini rumusnya panjang lah. Kalian nanti bisa sambil cek juga. Dapatlah 1 juta kali sekian. Dapat 16,16935500. Nah ini bisa dicek juga di tabel. Ini dari yang kita punya annual ke present dengan suku bunga 3%. Nah, ini kalian masuk ke tabel ini. Nah, di tabel ini kan punya suku bunga 3%. Periodenya 24 bulan. Nah, yang dicari adalah dari annual ke present. Artinya kan yang ini nih. Tarik ke bawah ke 24. 16,935542. Sedangkan di sini kamu punya cicilan 1 juta. Artinya ya tinggal 1 juta dikali angka yang tadi. 16,935 ini. Dapatlah sekitar segini lah. Kurang lebih mirip 16,935,500. Seperti itu, teman-teman. Bisa dimengerti nggak sampai sini? Bisa, Kak. Oke, aman ya sampai sini. Nah, aku bakalan masuk ke materi yang lumayan ribet. Jadi kalau ini adalah ekuivalensi tapi pakai gradien. Kalau kita balik lagi ke yang tadi, bentar. Nah, nih di komponen tadi ada yang namanya gradien. Gradien itu apa sih? Peningkatan uang secara konstan. Jadi annualnya itu ada peningkatan gitu. Nggak cuma kalau tadi kan nol misal mana ya yang ada nolnya. Misal kalau yang tadi itu kan misal nih nolnya nolnya ya udah 17 juta sekian ya udah per tahun gitu. Nggak bakalan berubah. Nah,
Kalau dalam kasus dia gradien, artinya nanti anualnya bakalan berubah terus gitu per tahun dengan pola yang sama. Jadi polanya itu bakalan sama aja gitu. Cuma dia memang agak ribet karena di sini seperti yang kalian lihat dari gradien itu kalian punya bisa cari future, bisa cari present, bisa cari annual. Tapi kalian nggak bisa nyari nilai gradien dari annual ataupun future ataupun present. Nah, kalau kalian lihat yang ini kan seperti yang kalian lihat tandanya bolak-balik ya. Artinya kalau dari kamu punya present, kamu bisa cari annual. Kalau kamu punya annual, kamu bisa cari present. Nah, tapi kalau gradien ini, kamu cuma bisa cari annual, present, atau value. Kamu nggak bisa cari gradiennya berapa gitu. Jadi nanti kalau misal ditanyakan gradiennya berapa, ya otomatis kamu harus nyari dari future, present, annual. Jadi kalian harus cari dari rumus ini. Nah, di sini, ini tuh konsep gradien seperti ini ya teman-teman. Jadi awalnya kan ada annual biasa nih, annual biasa. Ditambahkan dia punya gradien. Nah, dari gradien ini, jadilah annualnya bakalan naik terus gitu. Karena ada gradien, anualnya bakalan naik terus dengan pola tertentu. Nah, kenapa sih kita nggak bisa nyari gradien dari PFA ini? Karena gradien itu adalah suatu pola. Sedangkan kalau yang future, present, annual, itu kan nilai uang ya. Jadi kalau future, present, annual itu kan misal ya 15 juta gitu. Nah, gradien itu beda sama mereka. Gradien itu misal plus 1 juta per tahun. Nah, itu beda sama kayak polanya itu beda gitu. Dari sini bisa dimengerti ya nggak? Atau masih bingung? Ada yang bingung? Izin tanya, Kak. Mm-mm. Eh, Hah? berarti berarti kalau misalnya mau cari gradi itu nggak bisa kayak di rumus sebelumnya, misal kayak satu per rumus dari FG gitu nggak bisa ya berarti. Betul, nggak bisa. Jadi nanti kalian bakalan cari gradien dari yang atas ini. Tapi nanti aku bisa jelasin lebih lanjut sih. Mungkin masih belum kebayang lah kalau cuma lihat ini dong. Tapi intinya kalian harus ngerti lah. Kenapa bisa ada gradien? Ya karena dari annual yang awalnya sama semua per periode ditambahkan gradien. Jadinya lah annualnya bakalan naik terus gitu. Oke, aman? Bisa lanjut? Aman ya? Aku coba lanjut ya. Nah, di sini ada contoh soal nih. Biaya operasional dan perawatan suatu fermenter diperkirakan sebesar 5 juta pada tahun pertama, 5,5 juta pada tahun kedua, dan seterusnya meningkat sebesar 0,5 juta tiap tahun. Jika tingkat bunga yang berlaku adalah 12% per tahun, maka berapakah A. Nilai sekarang seluruh biaya tersebut? B. Nilai seluruh biaya pada tahun ke-6. C. Nilai tahunan biaya selama 6 tahun. Nah, mungkin boleh bantu jawab ya teman-teman. Boleh on mic, boleh dari chat. 0,5 juta ini apa? Ada yang tahu nggak? Itu gradiennya. Gradien. Betul. 0,5 juta adalah gradiennya ya teman-teman. Nah, terus habis itu 5 juta pada tahun pertama, 5,5 pada tahun kedua. Artinya ya memang benar kan sesuai gradiennya itu 0,5 juta. Artinya per tahun ada peningkatan 0,5 gitu. Terus yang A ini kita mau nyari apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kata P ya, kuncinya Kak. di sini. Betul, P, present ya. Karena kita mau cari nilai sekarang gitu. Nah, terus habis itu yang B, nilai seluruh biaya pada tahun ke-6. Ada yang tahu nyari apa ini? Future, Kak. Betul, nyari future. Future pada tahun ke-6 ya. Terus yang C, nilai tahunan biaya selama 6 tahun. Kira-kira nyari apa ini? Anualnya. Annual, Kak. Betul, nyari annual. Nah, seperti yang tadi aku udah sampaikan, kalau kalian udah punya gradien, kalian bisa cari nilai P, F, A, semuanya bisa dicari. Nah, gimana caranya? Nah, di sini kita ke sini ya. Di sini ada annualnya dulu nih. Nah,
apa bedanya anual yang C sama anual yang ada di soal? Jadi gini teman-teman, anual yang ada di soal itu anual yang masih konstan gitu. Jadi kita masih belum tahu nih secara kalau dia udah terefek kena gradien, kira-kira dia berapa anualnya. Nah, itu termasuk ke nilai C, karena nilai C ini udah terefek sama gradiennya. Sedangkan kalau yang 5 juta yang di soal ini adalah anual yang belum terefek sama si gradiennya. Seperti itu. Nah, kita balik lagi ke soal. Anualnya 5 juta, gradien tambah 0,5 juta, 500 ribu tadi. I-nya 12% per tahun, N-nya 6 tahun. Terus habis itu, pertama disuruh cari present dulu nih. Present yang udah kena gradien. Nah, presentnya nggak bisa langsung nyari dari sini, teman-teman. Karena, seperti yang kalian lihat ya, di sini kan kalau kalian lihat dari annual harus dibawa ke present dulu, dari gradient harus dibawa ke present juga. Kenapa sih harus kayak gitu? Kenapa nggak langsung aja dari gradient langsung ke present? Kan katanya kalau dari gradient bisa menentukan present. Nah, kita balik lagi ke yang ini. Seperti yang kalian lihat, present itu bakalan dipengaruhi juga sama annualnya. Maka dari itu kita harus juga cari annual yang terkena sama gradien ditambahkan si gradiennya sendiri. Maka dari itu kita baru bisa dapat modelan seperti ini. Meskipun kalau ini kan kalian lihatnya annual plus gradien ya. Tapi konsepnya sama. Intinya kita harus nyari yang biasa dulu, ditambahkan yang si gradien ini, baru dapatlah yang ini. Karena tadi diketahui annualnya berapa, artinya kita harus bawa dulu nilai annual yang ini. Ini anggapannya kita tahu yang 5 juta itu ini di soal ini. Anggapannya nih 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta. Gradiennya 0,5, 0,5, 0,5, 0,5. Nah, kita kan mau cari nih annual plus gradien. Tapi pertama-tama kita mau cari dulu yang present. Oleh karena itu, kita harus ubah dulu semua formatnya di sini. Jadi kita ubah dulu. Annual ini kita ubah present, present, present. Baru kita ubah juga yang di sini gradient jadi present. Barulah kita bisa dapat pola ini yang ditanyakan di soal. Seperti itu. It's, sorry, kelebihan. Nah, oleh karena itu, di sini kita cari dulu dari annual kita bawa dulu ke present, baru dari gradient kita bawa ke present. Nah, ini pakai metode tabel ya, teman-teman. Jadi kalian bisa hitung ini, dapatnya sekian. Nah, tapi aku mau tanya dulu, teman-teman bingung nggak sampai sini? Ada yang dibingungkan? Mungkin untuk teman-teman yang masih bingung boleh bertanya langsung ke Kak Belinda ya teman-teman. Bisa langsung on mic ataupun pakai fitur kolom chat Zoom. Aman, teman-teman? Atau kalau memang sudah aman boleh react pakai jempol ya teman-teman. Betul, betul. Kalau udah aman, coba react jempol. Oke, ada yang react jempol satu. Yang lain gimana? Aman? Kalau ada yang dibingungin langsung aja nggak apa-apa. Daripada ntar kejauhan malah tambah bingung. Harusnya aman ya. Intinya gitu teman-teman. Intinya kita harus bawa dulu dia ke modelan nol yang biasa tadi, ditambahkan gradien, baru bisa dapat model yang udah nol plus gradien. Tapi kalau di sini konteksnya adalah present dulu. Nah, dari present ini, kita kan tadi disuruh cari future. Apakah dari future tadi harus diginiin lagi? Nggak juga. Kecuali kalian mau susah juga nggak apa-apa sih. Kalau mau susah nanti annual ke future. Terus habis itu gradient ke future. Nah, tapi karena di sini nilai P itu udah berubah, jadi kayak konteksnya itu udah mirip sama yang ini, artinya kita udah bisa ubah nilai ini ke macam-macam. Kalau tadi kan present. Present tadi artinya bisa diubah ke annual. Annual juga bisa diubah ke si future. Nah, di sini karena udah bener, kayak anggapannya polanya udah sesuai sama gradient,
Nah, kita bisa nyari yang B, yaitu future-nya. Gimana caranya? Tinggal dari present tadi diubah ke future. Jadi nggak usah ditambah-tambah lagi, kecuali kalian mau pakai dari annual lagi, baru boleh diubah lagi kayak gini. Nah, sedangkan kalau di sini kita udah masukin nilai present yang udah biasa gitu, presentnya udah sesuai sama pola gradien. Seperti itu, dapatlah sekian, karena kan dapat dari tabel juga ya ini. Presentnya juga ambilnya yang ini, karena kita udah dapat nilai present yang udah berpola. Kemudian, nah terakhir ditanya A total. Jadi A total yang udah berubah juga. Nah, kalian bisa ubah A total dengan konsep yang kayak tadi. Ini kan tadi dari annual tambah gradien, baru dapat A total kan. Nah, sama kayak gitu konsepnya. Jadi di sini A total adalah annual plus gradien. Gradiennya diubah ke bentuk annual juga. Terus habis itu ya udah dapatlah sekian. Tapi kalian juga bisa pakai konsep yang sama kayak future tadi. Jadi karena tadi udah berpola yang present tadi, kalian tinggal masukin nilai presentnya, terus habis itu diubah sesuai eh, nominal di tabel. Bisa juga dari ini nih, misal kalian dari future ke annual juga boleh. Yang penting kalian harus tahu bedainnya gitu. Kalau yang ini, yang annual ini adalah annual yang belum berpola sama sekali, sedangkan yang gradien ini adalah ya polanya secara mandiri. Nah, artinya kalian harus bikin pola annual plus gradien yang seperti ini. Seperti itu, teman-teman. Ada yang dibingungin nggak dari sini? Paham, Kak? Oke, aman ya. Aku lanjut ya. Oke. Nah, di contoh soal berikutnya, ada soal kayak gini nih. Berapa harus ditabung pada 2006 dengan suku bunga 15% per tahun agar bisa diambil setiap tahun berturut-turut sebagai berikut. Di sini kalian lihat nih. Ini kira-kira gradiennya berapa? Ada yang tahu nggak? 500.000 ya. Betul. Betul, betul. Gradiennya 500.000. Karena kalian lihat nih, di dia tiap tahun nambah 500, nambah 500, nambah 500 dan seterusnya. Nah, di sini udah digambarin nih cash flow-nya kayak gini. Kira-kira kalau nanti disuruh gambar cash flow gradient kayak gini ya, teman-teman. Jadi ada garis putus-putus nih karena ada gradiennya yang bertambah terus. Nah, di sini N-nya adalah 5 karena kita ngikutnya langsung di sini. 1, 2, 3, 4, 5. 2006 ini nggak usah dipikirin karena kan 2006 ini anggapannya kita nyari presentnya nih. Sekarang 2006 kita mau cari berapa? Tapi kan nanti tetap yang kita mulai kayak tabungin itu waktu tahun 2007. Jadi kita udah mikirinnya dari 2007 aja karena itu dimana nilai uangnya udah berubah gitu di tahun 2007. Nah, kemudian kita disuruh cari kira-kira berapa sih yang harus ditabung dari awal ini? Jadi kayak sekarang aku punya uang berapa sih di awal sampai bisa habis gitu waktu 2011. Artinya kan kita di sini kita pres eh punya gradiennya nih. Terus habis itu kita mau cari present. Gimana caranya? Nah, sama kayak yang tadi, annualnya itu adalah 500.000 juga. Karena ya kita ngikutin yang ini nih, yang awal 500.000 ini adalah annual. Terus habis itu kita mau bawa ini ke present juga kayak yang tadi. Jadi dari annual ke present, dari gradient juga ke present. Nah, artinya di sini kita bawa sama persis kayak yang tadi sih sebenarnya. Dari annual ke present, dari gradient ke present, dimasukin ke tabel. Nilai annual dan gradiennya juga kebetulan sama persis. Jadi tinggal diubah, dapatlah 4.563.750. Artinya kalau kamu nabung di 2007 atau 2006 sejumlah ini, kamu bakalan kehabisan uang gitu di tahun 2011. Bisa dimengerti nggak soal yang ini? Ya, Kak. Oke, aman ya? Ada yang ditanyain? Bingung? Kalau aman, aku lanjut.
Oke, lanjut aja ya. Nah, berapakah modal yang harus diinvestasikan sekarang dengan suku bunga 5% per tahun agar dapat disediakan 12 juta pada tahun kelima, 12 juta pada tahun ke-10, 12 juta pada tahun ke-15, dan 12 juta pada tahun ke-20. Nah, ini kalian jangan bingung dulu. Jangan karena aku habis bahas yang gradien, kalian nyariin mana gradiennya. Kalau yang ini fokusnya adalah bunga majemuk lagi, teman-teman. Jadi ini kalian tinggal ubah aja. Nah, 12 juta ini apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu 12 juta itu apa? Future-nya, Kak. Betul, future. Karena kan ini tahun ke depan ya. Jadi kita mau cari 12 juta, 12 juta ini adalah future. Sedangkan di soal itu apa sih yang dicari? Berapa modal yang harus diinvestasikan sekarang? Apa ini artinya? Presence, Kak. Betul, present. Nah, artinya di sini itu anggapannya ini sebenarnya soal ABCD sih. Nah, tinggal kalian hitung aja kayak yang tadi nih. Nah, artinya, tinggal kalian hitung nih satu-satu. Kita tadi mau cari present, artinya dari future kita ubah ke present. Pakai tabel boleh, pakai manual boleh. Dapatlah sekian nih. Nah, artinya modal yang harus diinvestasikan adalah total dari semua ini. Atau juga bisa, ini lebih ribet sih, aku nggak seberapa ini ya, nggak seberapa rekomen. Tapi intinya kalian bisa ubah future-nya itu biar sama gitu. Future satu sama dengan 2 3 4 5 kan. Salah. 1 2 3 4. Tadi kan 12 juta sama-sama future semua. Nah, artinya kalian bisa ubah annualnya ke 5 langsung ini. Nah, tapi sebenarnya nggak seberapa rekomen sih, mending yang ini aja sekalian biar kalian total gitu. Soalnya kalau yang ini sebenarnya kan memang udah ada polanya ya. 5 10 15 20. Artinya kan memang sama nih 5% suku bunganya. Nah, ini kalian bisa langsung kayak anggaplah semuanya ini 20 gitu. Tapi bisa juga kayak gini nih. Kalau ini nilai future dikalikan sama future ke annual, annual ke present. Nah, ini tinggal dikali aja sih sebenarnya. Mirip sama yang ini sebenarnya. Annual dikali present kan. Nah, kayak gitu. Bingung nggak yang ini? Aman ya? Kalau pakai cara yang satu-satu itu nggak apa-apa kan, Kak? Nggak apa-apa. Justru mending itu aja sih. Daripada yang ini malah bingung alasannya nanti. Ini kayak cara cepet aja. Oke, Kak. Terima kasih. Aman ya? Ada yang bingung? Oke, kayaknya aman. Aku lanjut. Nah, ini contoh soal ke-11. Investor menawarkan mesin seharga 68 juta dengan pembayaran 1,4 juta per bulan dalam 5 tahun. Jika tingkat suku bunga banknya itu 1% per bulan, apakah bisa kita terima tawaran investor tersebut? Nah, ini adalah soal ekuivalensi. Di mana tadi kan kalau kita pakai konsep ekuivalensi, kita mau cari mempertimbangkan nilai uangnya gitu. Ada yang satu, kondisi pertama, yaitu P1, kamu langsung bayar 68 juta, atau kondisi P2, kamu bisa bayar dengan mengangsur. Kira-kira yang mana sih yang lebih ini, lebih menguntungkan? Nah, di sini karena ini kan investor ya, artinya kalau kita mau beli mesin, kita mau cari yang lebih murah dong. Nah, di sini kita bandingin aja gitu. Nah, di sini P1 ya 68 juta karena langsung dibayar ya. Jadi nggak usah dikasih rumus apa-apa. P2 1,4 juta ini adalah annualnya ya. Karena kan pembayaran 1,4 per bulan dalam 5 tahun. 5 tahun N-nya 5. I-nya 1%. Nah, ini tinggal kalian masukin aja kayak yang tadi, annualnya berapa. Dari annual kita mau bawa ke present, terus habis itu tinggal dimasukin ke tabel. Dapatlah 62,937 juta. Ternyata lebih murah bikin, ternyata lebih murah kita mengangsur daripada bayar langsung. Maka dari itu, yang ini
mending kita ambil yang skenario ke P2 karena harga mesinnya jadi lebih murah kalau kita angsur. Maka maka menerima tawaran seperti itu. Bisa dimengerti nggak yang ini? Cintanya Kak, buat yang P2 kan ada 60 itu kan 12 kali 5 kan Kak. Yang mana? Oh Yang iya, benar-benar. Karena ini kan konsepnya per bulan ya. Kita mending ngikutin kayak suku bunganya satuannya apa, 5 tahun ya artinya 5 tahun dikali 12 bulan jadi 60. oke Kak aman, terima kasih. Oke, udah ada yang dibingungin? Aman? Kalau udah aman, selesai. Oke, Oke, dari Kak Melinda, apakah pemaparan materinya sudah selesai semua, Kak? Sudah tersampaikan semua? sudah. Oke, karena dari Kak Melinda pemaparan materinya sudah cukup, mungkin dari teman-teman kalau merasa ada slide yang mungkin penjelasannya Kak Melinda terlalu cepat dan minta untuk diulangi, boleh banget ya, bisa menggunakan fitur raise hand ataupun kolom chat Zoom. Oke, terima kasih. Nah, silakan teman-teman kalau misal ada yang dibingungin. Oke, boleh Ellen. Silahkan. Cintanya Kak, kan tadi kan Hmm. ada tentang bunga majemuk sama bunga sederhana. Nah, cara bedain soal yang pakai bunga sederhana sama soal yang pakai bunga majemuk itu kayak gimana Kak? Terima kasih. Oke, jadi sebenarnya cara bedainnya adalah harus dibaca benar-benar ya dari soalnya. Kalau di sini, wait, nah ini kan bunga sederhana sama majemuk. Intinya adalah bunga sederhana, bunganya sama, sama persis linear. Sedangkan kalau bunga majemuk mengikuti nilai uang. Tapi karena kalian diajarinnya ekotek adalah nilai uang, kemungkinan besar adalah itu bunga majemuk. Jadi sebenarnya nggak usah kalian terlalu pusingin juga kemungkinan itu soal bunga majemuk gitu. Karena bunga sederhana itu terlalu ini ya, terlalu sederhana banget. Jadi kayaknya nggak mungkin deh. Tapi di sini kalau aku sih ku kasih ini ya kayak indikator nih. Kalau ini konstan gitu. Artinya ya memang sederhana karena kan 20% ya udah konstan aja bunganya secara per tahunnya. Nah, sedangkan kalau di majemuk di sini itu ya nggak ada konteksnya, nggak dibilang konstan gitu. Tapi kemungkinan kalau dia deposito, investasi, dan lain-lain, itu hampir semuanya pasti anggap bunga majemuk gitu. Jadi ya caranya kalau misal ternyata di soal ada yang bilang bunganya konstan, artinya ya kemungkinan bunga sederhana. Sedangkan kalau nggak ada konteks, nggak dikasih tahu apa-apa, ya kemungkinan bunganya pasti majemuk sih, kayak gitu. Bisa dimengerti nggak? Oke, bisa Kak. Terima kasih. Oke. Silahkan teman-teman yang lain kalau ada yang mau ditanyakan. Boleh untuk teman-teman yang lain yang masih ada dibingungin, mungkin bisa langsung ditanyakan ya. Jangan sampai selesai study club ini kalian masih ada yang dibingungin. Teman-teman yang ingin bertanya boleh untuk raise hand, kemudian langsung bertanya, ataupun menggunakan fitur kolom chat Zoom. Oke, Kak, itu Kak IGD sudah raise hand. Mungkin untuk Kak IGD bisa langsung bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebenarnya ini bertanya terkait PPT-nya saja. Ini apakah nanti setelah study club ini PPT akan dikirimkan ya ke grup-grup angkatan saja? Mungkin dari panitia boleh bantu menjawab. Ya, untuk PPT-nya nanti akan dikirim, Kak. Oke, nanti tetap dikirim kok. Ini nanti ku kirim PDF-nya sama ku kirim linknya juga ya. Nanti minta tolong di ini sampaikan juga. Baiklah, terima kasih atas jawabannya. Oke, mungkin ada lagi pertanyaan dari teman-teman.
Kalau masih ada yang dibingungin atau ingin dijelaskan ulang di slide berapa gitu oleh Kak Melinda, silahkan ya teman-teman. Bisa raise hand ataupun menggunakan kolom fitur chat. Oke, Kak, ini ada pertanyaan dari kolom chat Zoom. Aku izin baca ya, Kak, dari Kak Rara. Kak mau tanya, maaf kalau kelewat. Kalau untuk mencari angsuran selalu pakai rumus annuity ya, Kak. Untuk Kak Melinda Oke. dipersilakan untuk menjawab. Oke, terima kasih. Iya, izin menjawab kalau angsuran tergantung sih kalau misal dia bilangnya angsuran apa dulu nih. Kalau cuma angsuran doang, kemungkinan besar pasti annual sih. Tapi kalau dia bilangnya bunga, itu bisa jadi I besar, bisa jadi I kecil kalau suku bunga. Tapi kalau konteks pertanyaannya adalah angsuran, iya pakai annual sih. Oke, jadi begitu ya untuk Kak Rara apakah sudah menjawab? Oke, sudah aman. Mungkin untuk teman-teman lain apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Karena mengingat sesi pemaparan materi dan sesi tanya jawab masih banyak waktu, jadi buat teman-teman yang ingin bertanya, silakan menggunakan fitur raise hand ataupun kolom chat Zoom ya, teman-teman. Terima kasih. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, jangan ragu, jangan takut ya teman-teman, karena nggak harus on mic kok, teman-teman bisa chat di kolom Zoom, jadi tidak harus on mic dan juga on camera. Oke, mengingatkan kembali untuk teman-teman, karena ini sesi tanya jawab masih ada waktu, jadi bisa langsung ditanyakan ya, bisa menggunakan fitur raise hand ataupun kolom chat Zoom. Jangan malu-malu ya teman-teman untuk bertanya, karena setelah study club ini diharapkan kalian tuh paham materinya. Karena mumpung ada tentor hebat kita hari ini, jadi jangan sampai kalian melewatkan kesempatan yang sangat berharga ini. Oke, mungkin karena sudah tidak ada yang bertanya, mungkin teman-teman bisa react dulu pakai jempolnya apakah sudah paham semuanya teman-teman. Kalau memang sudah banyak jempol melayang, maka sesi tanya jawab ini mungkin dapat diakhiri. Siapa? Oke, karena sudah banyak jempol yang melayang ya teman-teman, jadi sesi tanya jawab akan diakhiri. Nah, untuk Kak Melinda, terima kasih sudah berbagi materi pada pagi hari ini. Mungkin dari Kak Melinda boleh untuk menyampaikan closing statement-nya Kak untuk teman-teman di sini. Oke, terima kasih kesempatannya. Pertama-tama mau terima kasih juga buat panitia yang udah memberi kesempatan ya buat mengajar lagi di Study Club. Buat teman-teman juga semoga nanti UTS
ini bisa lancar, seharusnya sih semangat teman-teman. Oke, terima kasih Kak Melinda. Nah, teman-teman, karena sesi selanjutnya adalah sesi dokumentasi, namun sebelum itu aku meminta tolong teman-teman buat isi link absensi dan juga evaluasi study club pagi hari ini. Mungkin akan aku tunggu sampai waktu 10.52 ya, teman-teman. Oke, karena sudah 10.52, jadi aku menganggap semuanya sudah isi link absensi ya. Nah, untuk sesi selanjutnya adalah dokumentasi. Jadi, aku kasih kesempatan teman-teman untuk yang tidak terkendala kamera untuk on cam ya. Dan mengingatkan kembali untuk teman-teman yang belum mengisi link absensi dan juga evaluasi, dapat segera diisi. Linknya sudah di-share di kolom chat Zoom. Oke, karena dari teman-teman juga kelihatannya udah pada siap ya, jadi aku izin untuk memulai sesi dokumentasi ini dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, slide selanjutnya 3, 2, 1. Oke, karena sesi dokumentasi sudah selesai, terima kasih untuk teman-teman semuanya dan juga terutama Kak Melinda, terima kasih banyak sudah berbagi ilmu pada pagi hari ini. Untuk teman-teman dapat mengambil waktu bebas tanpa kembali ke main room ya. Sampai jumpa di study club selanjutnya. Terima kasih, bye-bye. Thank you semua. Terima kasih, Kak.